Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Bercanda dengan Arwah. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode 1 dan 2, silahkan mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Makhluk tinggi besar itu mengerang kesakitan. Kedua tangannya menggapai-gapai udara kosong, karena matanya yang hanya satu itu telah pecah terkena pukulanku. Ampun, aku terima kalah. Jangan bunuh aku. Aku akan menjadi abdimu bila kamu mau mengampuni aku. Bangsa manusia bukanlah bangsa pembunuh. Aku mengampunimu bila kamu menolongku. Ampun, yang kamu mau inginkan, aku bersedia membantumu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Nah, sekarang beristirahatlah. Bagaimana dengan matamu? Kamu sekarang tidak bisa melihat. Aku akan kembali normal, karena bangsaku tidak akan pernah terluka atau mati, kecuali memang oleh orang sepertimu yang memiliki kesaktian tinggi. Tolong bantu aku menuju alam arwah. Alam arwah? Mau apa kamu ke sana? Di sana banyak arwah yang tersesat. Jangan sampai kau juga tersesat di sana. Makhluk itu seakan menyimpan rasa takut untuk menyebut alam arwah. Aku akan mencari seorang wanita yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Dia memintaku bertanggung jawab untuk menikahinya, karena aku tidak sengaja mengambil tali pocong miliknya. Dan dia selalu meneror aku hampir setiap malam. Baiklah, aku akan mengantar kamu ke alam arwah. Namun aku tidak berani untuk masuk ke dunia itu. Aku hanya mengantarmu sampai perbatasan dunia ketiga. Baiklah, gak apa-apa. Itu pun sudah cukup. Sekarang juga kita ayo ke sana. Siap, aku mengikuti perintahmu. Belum jauh kami melangkah, tiba-tiba bumi yang kami pijaki itu seakan berguncang. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangku. Aku melihat makhluk yang berjalan bersamaku nampak ketakutan. Dialah sang penguasa dunia siluman ini. Dia lebih ganas dari makhluk apapun di muka bumi ini. Jangankan manusia, makhluk apapun akan dimangsanya. Kau harus cepat melarikan diri, biar aku yang akan menghalanginya. Cepat lari sebelum terlambat. Makhluk di sampingku memperingatkanku. Lalu bagaimana denganmu? Aku bertanya ragu. Dia sudah baik padaku. Rasanya tidak tega bila dia harus menjadi korban dari makhluk lain yang mulai mengancam keselamatan kami. Jangan khawatir. Sebagai balas budiku karena kau tidak membinasakan aku, maka aku rela menjadi pelindungmu sekalipun aku akan tewas di tangan sang penguasa. Cepat pergi sejauh mungkin. Alam arwah tepat ada di titik hitam di ujung sana. Selamat jalan, kawan. Makhluk itu berusaha mendorong tubuhku agar aku secepatnya pergi. Oh, mau kemana kau manusia? Kau tidak akan bisa lari dari tanganku. Suara makhluk yang baru datang itu menggema. Ampun tuanku, biarkan dia pergi. Dia hanya tersesat dan dia juga sudah berbaik hati untuk tidak membunuhku. Aku mencari arwah temanku. Dia bernama Nuning.
Apa nenek pernah melihatnya? Aku bertanya, siapa tahu nenek ini pernah melihat atau bertemu dengan Nuning. Jangan panggil nenek dong. Panggil saja Mbak Wulan atau tante juga boleh. Hah, ternyata nenek ini bisa guyon juga dia. Lumayan, bisa melepas ketegangan otakku selama beberapa hari ini. Iya mbak, Tante Wulan. Nuning itu teramat berarti bagi kamu rupanya. Sehingga kamu mau-maunya bersusah payah masuk ke dunia lain. Dunia di luar dunia manusia. Siapa sebenarnya Nuning itu? Entahlah, aku sendiri tidak mengenalnya. Pada mulanya, aku hanya menemukan tali pocong yang diakuinya sebagai miliknya. Kemudian aku menceritakan hal ikhwal terjadinya teror Nuning. Lalu kamu bersusah payah mencarinya. Apa kamu sudah tidak berpikir secara sehat lagi? Mau menikahi arwah yang sudah puluhan tahun terkubur? Memang sih, aku juga pernah mendengar ada manusia yang menikahi arwah hanya untuk mendapatkan kekayaan saja. Apakah kamu juga termasuk orang yang seperti itu? Kalau hanya itu, aku juga bisa memberikan kamu kekayaan dalam waktu sekejap mata. Asal kamu mau menikahi aku. Tapi Nek, Mbak Wulan, dia itu cantik loh. Gio, makhluk seperti Nuning atau aku tentu saja bisa merubah wujudnya. Tapi itu hanya bersifat sementara saja. Setelah itu, kamu akan melihat apa yang sesungguhnya. Kalau Nuning atau siapapun arwah itu hanya tinggal kerangka tanpa nyawa. Kecuali apa Mbak Wulan? Kecuali ada perasaan cinta yang timbul dari dalam dirimu sendiri. Maka dia akan membalas cintamu 12 kali lipat. Ah, beneran Nek? Mbak? Ya beneran dong. Kapan sih arwah pernah bohong? Walaupun bohong buat golongan arwah bukan suatu dosa. Tapi aku tidak mau berbohong. Apalagi kalau melihat cowok setampan kamu. Waduh. Lucu. Sepertinya aku bukan lagi ngobrol sama arwah, tapi ngobrol sama komika yang bikin sakit perut penahan tawa. Kalau boleh, aku mau nanya, kenapa Mbak Wulan jadi arwah penasaran? Apa karena Mbak nggak ditahlilkan saat meninggal? Atau nggak ada keluarga yang mau ziarah ke makam Mbak? Entah mengapa tiba-tiba nenek yang maunya dipanggil Mbak itu menundukkan wajahnya. Apa aku telah menyinggung perasaannya? Tapi apa arwah juga masih punya perasaan? Semua yang kamu kira itu benar. Tidak ada tahlil saat aku meninggal. Dan tidak ada yang berziarah ke makamku. Sebab aku memang tidak dikuburkan secara layak. Kenapa bisa begitu? Kematianku teramat mengerikan. Mereka membakar aku hidup-hidup. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka membakar Mbak? Mereka telah menuduhku seorang dukun santet. Dukun santet. Aku melangkah dengan penuh kehati-hatian karena keadaan di tempat ini sungguh sangat berbeda dengan alam sebelumnya. Alam sekitar hanya terlihat seperti kabut. Mataku tidak dapat melihat jauh, hanya beberapa meter saja. Semua nampak sepi, tidak terlihat apapun di sini. Yang ada hanya gumpalan-gumpalan kabut yang sedikit kelabu. Tidak ada suara apapun, benar-benar aku dicekam rasa sepi dan mati. Atau mungkin aku memang sudah mati. Sebenarnya, alam arwah ini sama persis seperti alam lainnya.
ada tumbuhan dan bebatuan. Hanya saja semua terbungkus kabut. Sehingga kita bisa tersandung atau terjerumus ke dalam lubang karena gelap. Entah sudah berapa jauh aku berjalan dan arah mana lagi yang harus aku tempuh. Sebab semua terlihat datar, terlihat sama dan sulit bagiku untuk membedakan mana arah utara dan mana selatan. Tolong! Tolong! Tiba-tiba telingaku menangkap sebuah teriakan minta tolong. Namun aku tidak tahu dari mana asal suara itu. Suara itu seperti begitu dekat, namun ketika aku menghampirinya, suara itu seperti berpindah. Atau karena memang suara itu mantul, terbentur pada tebing-tebing yang tidak terlihat. Tolong! Kali ini terdengar dekat sekali, dan aku melihat bayangan berkelebat. Bayangan dua sosok yang berkejaran. Mungkin bayangan yang pertama aku lihat di depan adalah bayangan seorang wanita, dan di belakangnya tengah mengejar itu adalah seorang pria. Jangan! Tolong! Jangan! Sepertinya bayangan wanita tadi sudah tidak mampu lagi berlari dari kejaran sang pria itu. Aku pun berlari ke asal suara tadi, dan benar saja. Di hadapanku kini terlihat adegan yang tidak senonoh, di mana seorang wanita tengah ditindih oleh sosok pria berbadan besar. Jangan lakukan itu. Aku mohon, jangan. Suara wanita itu merintih untuk memohon belas kasih. Namun pria itu tetap saja berusaha untuk menarik dan mengoyak pakaian sang wanita. Melihat hal itu, aku terbakar emosi. Maka dengan sekuat tenaga, aku mencekal leher belakang pria tadi, sambil menyeretnya dari tubuh wanita yang ditindihnya itu. Pria itu terjatuh, dan dia bangun, lalu tangannya menuding ke arahku. Siapa kamu? Berani benar ikut campur urusanku. Sepertinya kamu bukan bagian dari kami. Aku mencium bau darah segar di tubuhmu. Berarti kamu adalah manusia. Ada urusan apa sehingga kamu berani masuk ke alam arwah ini? Tanya pria tadi dengan wajah yang hampir hancur. Sepertinya dia adalah salah satu dari arwah yang mati penasaran bekas korban kecelakaan. Namaku Gio. Aku sengaja masuk dunia kalian karena ingin mencari arwah seorang wanita tua yang bernama Nuning. Dia sudah puluhan tahun meninggal dunia. Untuk apa kamu mencari arwah seorang nenek? Aku akan mengembalikan tali pocongnya yang tidak sengaja terbawa pulang rumah. Gio, kamu beneran Gio? Wanita yang hampir saja menjadi korban kebiadaban pria tadi segera mengenaliku. Novi. Kamu Novi kan? Tanyaku pada gadis wanita yang ternyata adalah Novi, gadis tetanggaku yang belum lama meninggal. Bagaimana mungkin abang bisa berada di alamku ini? Siapakah Nuning yang abang cari itu? Apa dia begitu berarti buat abang? Pertanyaan Novi beruntun. Sementara itu, aku lihat makhluk yang hampir menodai Novi terlihat serba salah. Mungkin dia sudah bisa menebak akan kemampuanku yang berada jauh di atasnya. Dan tanpa permisi, dia pergi begitu saja. Aku berterima kasih sama abang. Abang sudah menolongku, menyelamatkan aku dari makhluk jelek itu. Siapa yang abang maksud Nuning itu? Kemudian aku pun bercerita sedikit tentang Nuning. Nah, jadi dia itu adalah bibi kamu juga. Mungkin dia meninggal waktu kamu belum dilahirkan. Kataku menjelaskan persoalan antara aku dan arwah Nuning. Apakah abang mau menikahi arwah bibi Nuning? Ingat loh bang, usia abang dan bibi terpaut jauh. Entahlah, aku hanya ingin menebus kesalahanku karena tali pocong itu. Kalau hanya itu masalahnya, biar nanti aku yang mengembalikan tali itu. Bukankah abang menemukan tali itu saat menggali kuburanku? Iya, apakah Nuning tidak lagi marah nantinya? Mungkin iya, mungkin tidak.
Tapi kita harus mencobanya. Kabut hitam bergerak turun. Pandangan mataku semakin gelap. Bahkan untuk melihat wajah Novi yang berada di depanku saja tidak begitu jelas. Lantas, kenapa kamu masih berada di alam yang katanya arwah gentayangan ini? Bukankah seharusnya kamu sudah tenang? Entahlah. Saat ini usiaku sudah memasuki masa transisi. Aku masih penasaran bagaimana rasanya bercinta, mencintai dan dicintai. Berharap bisa menikah dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Tapi harapan dan angan-anganku telah putus saat kematian datang menjemputku. Apakah kamu pernah mencintai seseorang? Entahlah, apakah aku mencintai atau hanya sekedar suka. Tapi aku merasa nyaman saat berada di dekatnya. Dan aku tidak tahu apakah dia juga menaruh perasaan itu atau tidak. Sebab pertemuan itu hanya sebentar, namun menyisakan rasa hingga saat kematianku tiba. Dan dia ada di sana pada saat penggalian sampai menguburkan jenazahku. Aku bahagia saat dia ikut mengirim doa untukku. Novi memandangiku. Aku mulai berpikir, siapa yang ia maksud? Karena saat penggalian makam untuk Novi, hanya aku dan Panji. Kenapa kamu tidak menyatakan perasaan itu? Bukankah dia juga memiliki perasaan yang sama? Novi memandangku, menatap dengan sendu. Apakah abang tahu siapa orang yang aku maksud? Yang menggali kuburan untukmu hanya aku dan Panji. Kamu menyukai Panji, Novi? Novi menggeleng saat aku berkata seperti itu. Aku mulai menaruh simpati saat abang datang ke rumahku waktu itu. Lalu perasaan itu semakin dalam aku pendam. Karena memang aku telah berjanji untuk menamatkan sekolah terlebih dahulu. Biarlah perasaan itu terus berkembang dan bertumbuh subur dalam sanubariku. Dan kelak akan aku ungkapkan nanti. Namun sayang, keadaan berkata lain. Kenyataan dan takdir telah berbicara. Aku mengalami kecelakaan, sehingga mengakibatkan kematian bagiku. Dadaku begitu terasa sesak, seakan ada godam besar yang menghujam di sana. Aku terkejut mendengar cerita Novi, yang ternyata dengan diam-diam menaruh harapan padaku. Apakah aku tidak salah dengar? Novi, benarkah kamu menaruh rasa padaku? Aku bertanya dengan bergetar. Novi hanya mengangguk. Kurai tangan Novi, tangan yang dingin sedingin wajahnya. Namun ada binar di kedua bola matanya. Mengapa baru sekarang semua ini terungkap? Kenapa tidak sejak dulu? Kamu tahu, Novi, aku juga merasakan perasaan yang sama. Perasaan yang belum, bahkan mungkin tidak akan pernah hilang sampai saat ini. Perasaan yang tumbuh sejak pertama aku melihat kamu. Aku mencintai kamu, Novi. Kurengkuh tubuhnya dan Novi menjatuhkan kepalanya di dadaku. Aku membelai rambutnya yang panjang. Angin berhembus menyibak kabut hitam tebal, sehingga kini terlihat semakin jelas keadaan alam arwah yang sesungguhnya, yang memang teramat sunyi. Mari kita pulang, kataku mengajaknya. Belum saatnya aku kembali. Aku belum bisa tenang selama aku masih menyimpan perasaanku ini. Aku harus mencari sosok lain yang bisa menerimaku sebagai istrinya. Karena tidak mungkin aku berharap dari abang, karena dunia kita berbeda, kata Novi seakan menyimpan keputusasaan. Seandainya aku bisa menerima kamu? Jika itu benar. Novi mengangguk. Novi tersenyum. Novi menggandeng tanganku membawa langkah kami menuju dunia manusia. Malam belum terlalu jauh, masih terlihat orang berlalu lalang di jalan yang menuju rumahku.
Aku mengutuk pintu. Imah adikku membukakan pintu, namun anehnya, dia terlihat seperti kebingungan. Seakan dia tidak melihat aku yang berdiri di hadapannya bersama Novi. Imah tersulut mundur, dia ingin menutup kembali pintu itu. Imah, ini aku abangmu. Kataku memperjelas, namun aku lihat Imah semakin ketakutan. Dia berlari masuk tanpa menutup pintu. Apakah abang lupa? Abang ini masih bersamaku dari alam arwah. Ya jelas saja, adikmu tidak dapat melihat wujud abang. Kata Novi masih menggandeng tanganku. Astaga, aku hampir lupa. Mungkin adikku mengira kalau dia mendengar suaraku adalah suara hantu. Aku konsentrasi sejenak menetralisir keadaan. Untung tidak ada orang yang melihat kemunculanku yang tiba-tiba. Imah kembali bersama ibu yang langsung memelukku dengan erat. Novi maklum dengan suasana haru pertemuan kami. Dia hanya tersenyum berdiri di ambang pintu. Aku menunggu di pusaraku, Bang. Ucap Novi sebelum aku mengikuti ibu dan adikku masuk. Dan aku hanya mengangguk. Gio, kamu dari mana saja, Tonak? Hampir sebulan kamu tidak pulang. Ibu sudah mencari-cari kamu ke sana kemari. Bahkan Panji juga tidak tahu kemana kamu pergi. Ibu mengelus-elus kepalaku. Aku tidak kemana-mana kok, Bu. Hanya saja ada hal yang sulit untuk aku jelaskan. Karena orang akan menganggap ini tidak masuk akal. Jawabku membuat ibu dan Imah memandangku dengan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya sudah terjadi, toh? Ibu akan mempercayai cerita kamu, walau kamu bilang tidak masuk akal. Dan aku pun menceritakan awal mula kejadian ini. Dari penemuan tali pocong hingga arwah Nuning, dan sampai aku pulang bersama Novi. Begitulah kejadiannya, Bu. Pantas. Ibu selalu mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar kamu, terutama lemari baju kamu yang sering terbuka dan tertutup sendiri. Tapi kalau ibu masuk, suara gaduh itu hilang. Jadi kamu menyimpan tali pocong itu? Iya, Bu. Tadinya aku mau kembalikan tali itu, tapi tempat itu sudah menjadi kuburan Novi. Aku kasihan seandainya membuang sembarangan. Aku takut ada yang menyalahgunakan, Bu. Tapi Novi sudah mengatakan padaku, dia yang akan mengembalikan tali itu ke tempatnya, ke tempat di mana aku menemukannya. Lantas, bagaimana kalau ternyata arwah Novi juga menaruh harapan sama kamu? Aku hanya tersenyum mendengar pernyataan ibu. Gio, kamu kok malah senyum-senyum begitu toh? Jangan-jangan kamu juga sebenarnya suka sama Novi ya? Ingat loh, Novi sudah meninggal dan sekarang dia hanya arwah. Kamu jangan sampai terpedaya oleh bujuk rayunya. Aku hanya mengangguk dan mengiyakan saja. Setelah membersihkan badan yang terasa penat, aku pun beristirahat duduk di depan rumah. Sebenarnya aku ingin ke rumah Panji, namun rasanya kurang tepat. Karena malam sudah semakin larut dan cuaca juga agak mendung. Ada suatu keinginanku yang tiba-tiba terasa membutuhkannya. Aku ingin menikmati kopi dan rokok. Tapi dari mana aku punya uang? Tanganku menggeledah isi kantong celana bagian depan yang memang kosong. Tapi pas tanganku merogoh bagian belakang, ada sesuatu di saku celana yang baru aku ambil dari dalam lemari pakaianku. Uang. Uang siapa? Otakku pun berputar, mencari-cari jawaban tentang uang yang sebenarnya bukan punyaku. Masa bodoh lah. Uang dari mana kek? Yang penting, aku bisa menikmati kopi dan rokok yang sudah begitu lama tidak pernah aku rasakan. Aku menyusuri jalan kecil untuk sampai ke ujung jalan, di mana di sana masih ada warung yang memang buka di bukan stop hingga 24 jam. Setelah membeli kopi dan beberapa bungkus rokok, aku pun kembali ke rumah untuk memasak air. Aku kembali duduk di teras rumah menikmati semilir angin yang teramat sejuk.
Aku masih teringat bagaimana sulitnya hidup di dunia yang bukan tempatnya manusia. Dunia kegelapan yang semua makhluk di dalamnya sangat mengerikan. Teringat seorang kakek tua yang rela menghabiskan waktunya di alam kehambaan. Hanya seorang diri tanpa ada makhluk lain di dalamnya. Teringat pula saat aku harus lari dari alam kerajaan siluman kera, yang untunglah aku selamat. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam rumah. Aku membuka pintu depan, lalu melihat pintu kamarku yang terbuka dan terbanting menutup dengan sendirinya. Kegaduhan itu tentu saja membuat ibu dan Imah terbangun dari tidurnya. Ada apa, Gio? Tanya ibu ketakutan dan merapatkan tubuhnya padaku. Begitu juga dengan adikku, ia memegangi lenganku. Nggak tahu, Bu. Mungkin arwah Nuning kali. Kataku membuat ibu dan adikku semakin merapatkan badannya. Apa yang harus kita lakukan, Gio? Bagaimana kalau dia menagih janjinya? Sekali lagi pintu itu terbuka, lalu kemudian terhempas seakan mau copot dari engselnya. Arwah Nuning. Arwah Nuning keluar dari dalam kamar. Wajahnya beku, sorot matanya memandangiku dengan tajam. Ibu, Imah, sebaiknya cepat pergi. Kelihatannya arwah itu sedang marah. Biar aku yang menghadapinya. Aku meminta agar ibu dan adikku pergi. Kamu sudah kembali, Gio. Kenapa kamu pergi? Atau kamu memang sengaja menghindar dari aku? Bukankah kamu sudah bersedia menjadi pendampingku? Gio, aku sudah menyiapkan segalanya. Coba kamu lihat di dalam lemari pakaian kamu. Di dekat tali pocongku, sudah aku sediakan apa yang dibutuhkan keluargamu. Uang dan juga perhiasan. Semua aku sediakan untuk kamu. Bukankah kamu ingin hidup layak, mempunyai istri cantik, dan banyak harta? Nah, kurang apa lagi diriku untuk kamu? Arwah Nuning mendekatiku, tangannya menari-nari menelusuri dadaku yang tanpa baju. Kamu tampan dan jantan, Gio. Tidak percuma kalau aku memilih kamu untuk menjadi suamiku. Katanya lagi sambil tangannya mengelus bulu-bulu halus yang tumbuh di dadaku. Tapi aku tidak mencintai kamu. Usia kamu sudah terpaut jauh dariku. Kamu lebih pantas aku panggil nenek ketimbang aku sebut sayang. Balasku sengaja memancing agar dia marah. Gio, apa kamu pikir kamu bisa lari dari aku, ha? Tidak, Gio. Kamu tidak akan aku biarkan lepas dari tanganku. Karena kamulah yang memulai semua ini. Kamu telah mengambil tali pocongku, sehingga aku harus berada di dekatmu selama tali itu berada di tempat kamu, Gio. Ya udah kalau begitu, biar aku membuang tali pocong itu ke laut, agar kamu juga berada di laut sana menunggu tali pocong itu. Jangan lakukan itu, Gio. Apa kamu tidak kasihan melihat aku menjadi arwah yang selalu berkeliaran hanya karena tali itu? Ayolah, Gio, nikahi aku agar semua berakhir dengan indah. Ucap Nuning berusaha merayuku. Semula aku memang menyukainya saat pertama dia menampakkan dirinya. Namun setelah dia mengatakan bahwa usianya yang sudah lanjut, perasaan itu pun langsung punah. Dan kalaupun aku menerimanya, itu karena aku kasihan dan merasa bertanggung jawab atas kecerobohanku membawa tali pocong miliknya. Dan sekarang Novi sudah berjanji kalau dia akan mengembalikan tali itu ke tempatnya. Karena secara kebetulan mereka dikuburkan dalam lubang yang sama. Arwah Nuning perlahan mendekatiku. Aku tidak akan sembrono untuk bertindak bodoh. Aku tidak mau diperalat, namun aku juga tidak tega untuk menyakitinya. Berhenti. Jangan paksa aku untuk menerima kehadiran kamu untuk menjadi istriku.
Tapi bila kamu masih mau bersahabat denganku, aku akan menerima kamu. Aku juga sudah mencarimu sampai ke dunia arwah. Semula aku akan menerima tawaran kamu untuk menikahimu. Namun perasaanku itu ternyata hanya sebuah rasa bersalah. Bersalah karena telah membawa tali itu, walau tanpa sengaja. Dan aku merasa kasihan, sehingga membuat kamu harus kembali ke dunia ini. Hanya karena tali pocong itu loh. Tapi aku bukan orang yang mau memanfaatkan keadaan. Sekarang pergilah. Kembalilah ke alam kamu dengan tenang dan damai. Karena aku dan Novi akan menanam kembali tali itu. Arwah Nuning menghentikan langkahnya. Apa? Novi? Apa kamu telah bertemu dengannya? Iya, aku bertemu dengannya. Dia hampir saja menjadi kebiadaban makhluk gentayangan yang hampir memperkosa dirinya. Beruntung aku melihatnya dan menyelamatkannya. Untuk kemudian kami kembali ke alam ini. Nuning tampak termenung. Aku berusaha untuk membujuknya agar dia mau kembali ke alamnya dengan tenang. Apa kamu mencintai Novi? Pertanyaan yang langsung tanpa tedeng aling-aling. Apa kamu cemburu? Tentu tidak. Bagaimanapun Novi adalah keponakan aku. Dan kamu benar. Kalau kamu tidak pantas menikahi aku yang sudah peot dan tua renta ini. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa hidup bersama sementara kalian berbeda alam? Nuning tertawa pendek. Dia terlihat lebih luwes. Aku kira kamu juga sudah tahu jawabannya. Bukankah kamu juga arwah sama seperti Novi? Iya, hanya saja aku cuma mengatakan agar kamu menikahi aku. Sedangkan caranya mungkin hanya dengan salah satu dari kalian harus mengalah. Mengalah? Mengalah apa maksudmu? Kamu yang harus mati, atau Novi yang harus bangkit dari kuburnya dan menjadi manusia kembali. Memang semua butuh proses dan pengorbanan besar dan berat. Tapi itulah pilihan yang harus kamu ambil. Apa? Aku harus mati demi untuk bisa menikah dengan Novi. Lantas bagaimana pula seandainya aku bisa membangkitkan Novi dari tidur panjangnya itu? Aku telah memberikan banyak uang dan beberapa perhiasan. Semula hanya untuk memikat niatmu agar kamu bisa masuk ke duniaku. Tapi sekarang aku merasa senang mendengar tentang Novi. Kamu harus memilih jalan terbaik untuk kalian berdua. Dan semua harta itu mutlak untuk kamu, tanpa kamu harus menanggung resiko apapun. Apalagi sekarang, aku melihat kamu sudah cukup punya pengalaman di dunia gaib. Aku jelas tidak akan mampu untuk memaksakan keinginanku. Benarkah? Apa kamu tidak punya niat untuk menjebakku? Aku memang arwah, atau banyak yang bilang hantu atau setan. Tapi aku masih punya perasaan. Perasaan yang pernah aku miliki saat aku jatuh cinta sama kamu, Gio. Aku rela mengalah untuk melepaskan jeratan yang sudah kulingkari di leher kamu demi ketenangan arwah keponakanku, Novi. Tapi ingat, Gio, seandainya kamu mengkhianati dia, aku akan kembali menagih janjimu. Aku akan berusaha membantu Novi agar menemukan yang terbaik untuknya. Nuning mendekatiku dan dia memelukku. Lalu bibirnya mencium pipiku. Bukan melumat bibirku lagi seperti yang biasa ia lakukan padaku. Selamat tinggal, Gio. Aku akan tenang di alamku setelah kalian mengembalikan tali pocong milikku. Sekali lagi, jangan pernah melupakan aku. Doakan aku setiap kamu berziarah ke makam Novi, sekalipun dia sudah dapat kamu bangkitkan kembali. Semoga berhasil, dan semoga kalian bisa bersatu dalam satu ikatan, dalam satu kehidupan baru, satu kehidupan dengan satu alam. Selamat tinggal, Gio. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya,
Nuning pun berjalan perlahan keluar dari rumahku. Setelah beberapa langkah di sana, dia membalikan tubuhnya serta melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangannya dengan hati terenyuh. Benarkah arwah masih memiliki hati? Keesokan paginya, aku ke rumah Panji. Kebetulan dia sudah bangun, udah mandi dan lagi ngopi di depan rumahnya yang masih sebagian terbuat dari kayu. Hei bro, dari mana saja lu? Hampir sebulan gak ada kabar beritanya. Gua tanya sama nyokap lu, sama adik lu juga. Mereka gak ada yang tahu. Malah mereka sendiri lagi pusing mikirin kemana dan kenapa. Lu pergi gak pakai ngomong dulu. Sambut Panji yang langsung nyerocos padaku. Gue juga gak tahu dari mana. Masalahnya, semua itu di luar kesadaran gua loh. Entah lu percaya apa enggak lah sama gue. Yang jelas, gue kayak orang linglung, tau gak? Gue sih percaya sajalah sama lo. Kita ini kan best friend. Baik lo atau gue, udah gak ada lagi main rahasia-rahasiaan. Ceritain deh semuanya, biar gue gak penasaran. Kemudian aku bercerita tentang semua yang aku alami. Dari pertama menemukan tali pocong Nuning, sampai berguru di rumah teman bokap, dan masuk ke alam gaib. Hanya satu yang gak bisa aku ceritakan ke Panji. Soal pertemuan aku dan Novi semasa hidup dan setelah menjadi arwah. Aku gak tegaan melihat Panji yang pastinya akan cemburu. Sebab bagaimanapun dia pernah berharap dan menaruh hati kepada gadis yang malang itu. Nah, begitu deh ceritanya. Anggap saja gue lagi merantau cari kerjaan di luar daerah. Lah, sampai segitunya pengalaman lu yo. Gue gak nyangka deh. Ternyata lu punya nyali gede juga ya. Panji terkesan dengan ceritaku. Sampai akhirnya dia lupa buatin kopi untukku. Tapi maaf nih friend, kopinya dari tadi belum keluar juga. Waduh, iya, gua lupa tuh. Aduh, saking asiknya dengerin petualangan lu di alam arwah. Sekali lagi ngajak gua ngapa yo? Beneran? Lo berani? Ya kan ada lo. Sorry, gue tinggal dulu buat bikin kopi dulu ya. Setelah membawa kopi keluar, kami kembali terlibat dengan obrolan panjang dan seru. Gini aja, nanti kalau ada cewek yang masih perawan, wajahnya cantik dan meninggal. Tapi ini bukan berarti gue ngarep-ngarep ada yang mati loh. Asal bukan mati karena kecelakaan ya. Ntar gue bawa elu ke alam arwah. Pokoknya gue panggil dia buat berinteraksi dengan kita. Kataku sengaja memutar kata, agar Panji nggak lagi mengingat Novi. Karena sesungguhnya aku sudah berharap untuk menemui Novi nanti malam. Gue minta maaf sama lu. Gue udah ngajak gabung teman gue buat bantu gue ngegali. Abis, gue gak mungkin lah kerja sendirian. Lu gak apa-apa kan? Panji mengalihkan pembicaraan dari dunia mistis ke soal pekerjaan. Dan memang aku sendiri sudah nyadar kalau Panji gak mungkin bisa kerja sendirian. Tenang saja Kalinji. Yang penting kan job lu tetap berjalan. Dan kalau gue sih bisa aja tetap bantu kalian nanti. Biar penghasilan kita bagi 3. Tapi buat sekarang ini gue belum bisa. Gue masih ada urusan penting di alam arwah. Soal perjanjian, jadi lo dan temen lo jalan berdua dulu aja deh. Lagian gue masih banyak duit yang gue dapat dari arwah Nuning. Kalau lo mau, ntar gue kasih. Jangan takut, uang ini aman, bukan tumbal. Gimana, lo mau gak? Kalau menurut lo aman, ya gue mau aja lah. Siapa sih yang gak doyan duit? Dan aku pun memberikan beberapa lembar uang kertas, lembaran 100 ribuan. Singkat cerita, apa yang dikatakan Novi memang benar adanya, bahwasanya aku adalah tulang punggung bagi keluargaku. Namun perasaan cinta terhadapnya membuat aku mengesampingkan soal itu. Aku ingat uang dan perhiasan pemberian Nuning, yang mungkin baik ibu atau imah mau menggunakannya. Namun pemberian Nuning adalah atas kerelaannya, bukan pemberian yang ada timbal baliknya. Dan jika nanti aku telah bersatu dengan Novi,
Toh aku masih bisa untuk bekerja dan mencari penghasilan untuk meringankan beban ibu dan adikku. Demi cintaku padamu, aku akan menjalani semua tirakat di puncak Bromo. Tidak ada hal yang aku takuti di dunia ini, kecuali takut kehilangan kamu untuk kedua kali. Dan di hadapan Mbak Wulan, yang telah banyak memberi bantuan, aku bersumpah untuk menaklukkan rasa takut ini. Kapan sebaiknya kita berangkat, Mbak? Aku bertanya pada Mbak Wulan. Jika memang itu jalan yang kamu pilih, aku sarankan untuk tinggal selama 3 hari di sini sambil menunggu bulan di puncak Bromo bersinar penuh. Kamu akan aku tempa menjadi pemuda yang handal. Karena keberanian dan nyali besar saja tidak cukup. Musuh-musuh yang akan kamu hadapi juga bukan dari kelas recehan. Puncak Bromo dikuasai oleh sosok makhluk raksasa jelmaan dari seorang pertapa dari zaman Hindu-Buddha. Dia menetap ratusan tahun sampai tak seorang pun tahu apakah dia bisa dibilang makhluk hidup atau memang telah menjadi siluman penguasa puncak Bromo. Karena seperti yang telah aku katakan padamu, bahwa aku adalah keluarga dukun santet. Padahal yang sebenarnya, ayahku masih keturunan langsung dari kesatria lembah Tengkorak. Dia seorang kesatria pilih tanding, dan kamu akan aku pertemukan dengan beliau untuk memberikan sedikit bekal menghadapi siluman itu. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Oh, ternyata Mbak Wulan ini bukan arwah sembarangan. Dan aku dengan penuh keyakinan segera menyanggupinya. Nah, sekarang kalian tinggal di tempatku dulu, kata Mbak Wulan. Kemudian dia membawa kami ke sebuah batu besar. Lalu tangannya yang kurus memutar batu itu. Masuklah. Kalian berdua tinggal di bawah batu karang itu. Sementara aku akan berinteraksi pada leluhurku. Keadaan goa yang semula gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Aku merasakan hawa aneh, hawa yang belum pernah aku rasakan dalam seumur hidupku. Begitu sejuk, penuh rasa damai. Tidak ada sesuatu di hatiku, kosong. Sepertinya aku telah berada di alam mimpi. Diriku melayang di atas mega-mega putih. Langit bertentang luas seakan tanpa batas. Samar-samar di antara gumpalan mega, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian serba putih, membelit selendang putih dengan ikat kepala yang juga putih. Lelaki tua itu juga memiliki kumis dan janggut panjang berwarna keperakan. Aku seperti tengah berada di negeri dongeng. Gumpalan awan yang membawa lelaki itu semakin dekat denganku. Buka matamu, hai anak muda, Sapa suara yang penuh wibawa itu. Aku membuka mata, dan kini aku dapat melihat dengan jelas perawakan lelaki tua yang kurus namun segar. Pandangan matanya menyimpan kesejukan jiwa, dan senyumnya dapat menggetarkan hatiku. Lelaki tua itu memang seorang pertapa atau tabib. Tangannya pun tidak henti-hentinya menggerak-gerakkan tasbih berukuran besar berwarna hitam. Aku menundukkan badan tanda hormat. siapa namamu? Ada keperluan apa hingga cucu buyutku mengundang aku untuk menemui kamu? Tanya lelaki itu sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Namaku Gio. Aku bersama gadis di sebelahku ini meminta petuah dari Nenek Wulan. Beliau mengatakan kalau kami berdua harus melakukan tirakat di puncak Gunung Bromo demi mendapatkan kekuatan dan keyakinan kalau keinginan kami akan terkabul. Siapakah Eyang yang Agung ini? Aku Damar Gading, orang yang pada masaku menjuluki Resi Damar Gading. Wulan adalah keturunanku, dan yang ia katakan
hanyalah untuk menguji tekad kalian berdua saja. Eyang Resi menghentikan ucapannya. Dia melihat sekilas pada Novi yang menyambutnya dengan mengangguk. Iya, aku melihat kalian ini berbeda. Kamu adalah manusia, sementara dia hanya arwah. Tapi untuk bersatu dalam sebuah kehidupan itu bisa saja terjadi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu, Resi? Kau harus mati. Aku? Iya, kau harus mati agar kalian bisa menikah di alam ini, alam arwah. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Pertanyaan terakhir dari Resi membuat kepalaku pusing. Mataku penuh dengan bintang-bintang kecil. Tapi aku memang sudah bulat dengan keputusanku, dan aku harus rela mati demi cintaku pada Novi. Aku sudah siap, Eyang. Baru kali ini aku melihat seorang manusia bodoh. Hanya karena cintanya yang tak wajar, sampai bersedia merelakan kematian menjemputnya sebelum ajal memanggilnya. Tapi itu bukan urusanku. Aku hanya membuat satu pintasan untuk kalian berdua. Kamu mati hanya untuk beberapa hari saja, anak muda. Setelah menjalani ritual pernikahan di alam arwah ini, kalian harus melakukan hubungan suami istri selayaknya manusia, sehingga ada benih cinta yang tertanam di dalam rahim istrimu. Kekuatan benih cinta itulah yang akan membangkitkan dia dari tidurnya yang panjang. Apakah kalian berdua sudah paham? Aku bersyukur. Ternyata kematian yang dimaksud oleh Sang Resi tadi hanyalah kematian sementara. Kami paham, Resi. Hanya dengan cara apa aku akan menjalani kematian? Saatnya akan tiba. Karena sesungguhnya tak seorang pun yang tahu kapan kematian itu datang. Namun untuk kalian memang bukan kematian yang biasa. Kematian yang dipinta, dan itu akan segera datang. Tunggu sampai senja di Bukit Bromo. Tapi bukan berarti kalian harus ke sana. Nah, sekarang aku akan pergi dan akan kembali menjalani ritual pernikahan kalian. Lanjutkan tirakat kalian. Kosongkan semua pikiran tentang apapun. Sehingga pada saat kematian menjemputmu, kamu tidak pernah tahu dan merasakan apapun. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, Sang Resi pun menghilang, lenyap dari pandangan kami. Entah apa yang tengah terjadi. Tiba-tiba batu karang tempat aku bersemedi bergoyang hebat. Namun anehnya, tubuhku tidak sampai terjatuh. Padahal aku hanya duduk bersila pada sebuah batu karang yang runcing. Di belakangku mulai terdengar bebatuan yang runtuh. Begitu juga dengan samping kanan kiriku. Suara gemuruh seketika memekakkan telinga. Namun aku harus tetap tegar. Tidak ingin aku melihat apa yang sedang terjadi. Aku hanya merasa penciumanku mulai merasakan aroma debu dari runtuhan bebatuan yang membuat dadaku agak terasa sesak. Aku tahu kalau sebentar lagi mungkin batu-batu runcing yang bergantung di atas goa akan jatuh dan menimbun tubuhku. Mungkin inilah kematian yang tak terduga itu. Belum habis aku berpikir. Brak! Brak! Batu-batu di atas kepalaku terjatuh dan tepat menghujani tubuhku. Tak sempat aku berteriak dan aku masih tetap memejamkan mata. Sampai akhirnya semuanya selesai. Novi, apakah kamu yang bicara? Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.